I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, saya di sini Ibu Anis. Di sini Ibu akan memberikan konsultasi kepada adik-adik semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, baiklah kita akan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, biar menaikkan semangat kita, ayo kita ice breaking yuk. Baiklah, yang pertama kita ice breaking semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Semangat. Nah adik-adik, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Jadi Ibu harap dalam pembelajaran kita hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu tanya, adik-adik semua di sini sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apa? Sudah? Ya, bagus, good job. Baiklah adik-adik semua, sebelum pembelajaran hari ini kita dimulai, kita tonton video tentang Budi dulu ya. Ayo. Ya, kueku jadi jatuh atuh. Maaf, beta tak sengaja. Pengganti yang baru. Wah, kesukaanku. Ini, kena kok. Ih, beta. Maaf, dan sekarang beneran kok. Aku kurang cepat sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu tega terus? Iwan. Beta janji, tak akan ulangi lagi. Beta nanti maaf. Beta berjanji perbuatan. Ini janji ya, beneran. Terus ya, enak ya, ya Beda. Yuk, nonton ini Budi tiap Jumat, jangan lupa. Nah adik-adik semua, setelah kita menonton cerita tentang si Budi, apa yang adik-adik tangkap dari cerita tersebut? Apa? Iya benar, yaitu tentang walaupun ada permasalahan sedikit pun, yaitu tadi tentang makanan, mereka tetap bisa menyelesaikan konflik mereka. Jadi jangan gara-gara hal sepele adik-adik semua bertengkar dengan temannya. Nah, adapun pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang damai itu keren, menjadi jagoan penengah dan menyelesaikan konflik. Baiklah, lanjut. Nah, ada yang tahu tidak apa itu konflik? Ada yang tahu? Iya, jadi konflik itu adalah sebuah perselisihan dengan teman ataupun dengan orang lain. Jadi konflik itu luas, ada pemicunya dia. Nah, kenapa bisa bertengkar ya? Jadi yang pertama itu bisa karena beda pendapat. Setiap anak punya keinginan yang berbeda. Pasti kalian punya keinginan berbeda kan? Si Rani ingin makan permen warna merah, sedangkan si Diki ingin makan permen warna hijau. Mereka beli bersama, ujung-ujungnya bertengkar. Nah, itu menjadi beda pendapat. Misalnya satu ingin main bola, yang lain ingin main petak umpet. Ini hal biasa. Jadi adik-adik jangan mudah diperhitungkan gara hal-hal beda pendapat. Yang kedua, karena salah paham. Terkadang kita salah dengar atau salah sangka pada teman kita sendiri. Ingat, masalah kecil jangan dibuat jadi besar ya. Kalau ada salah paham, dibicarakan baik-baik. Ya benar sekali. Jadi, baru mana sih yang lebih keren? Nah, ciri-ciri suara debat kusir, berteriak dan marah. Bagus tidak berteriak dan marah? Baru atau diskusi solutif? Kita pikirkan dengan tenang dan lembut. Daripada kita berteriak dan marah, lebih baik kita tenang dan lembut. Jadi menurut adik-adik lebih kerenan
Jadi lebih baik kita tenang dan lembut. Yang kedua, tujuannya ingin menang sendiri atau mencari jalan keluar? Pilih mana? Ayo tunjuk tangan. Iya benar, kita lebih bagus mencari jalan keluar. Dipertimbangkan, jangan ingin menang sendiri. Baru sikapnya menyalahkan teman atau mendengarkan teman. Lebih keren mana? Tunjuk tangan semua. Iya benar, lebih keren mendengarkan teman daripada menyalahkan teman. Ujung-ujungnya apa? Bisa bertengkar. Lanjut, langkah 1, redam emosi. Jadi kalau anak-anak ibu semua sudah emosi, ada caranya, ada 3 cara. Yang pertama, tarik nafas. Nah, tarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3, lalu hembuskan perlahan sampai tenang. Kita coba bareng-bareng ya, kita tarik nafas ya. Tarik nafas. Lalu kita hembuskan pelan-pelan. Itu adalah satu cara untuk meredam emosi. Yang kedua, minum air. Nah, selain minum air juga untuk membantu kesehatan anak ibu semua. Jadi ada manfaatnya loh minum air dalam meredam emosi ini. Ya, minum air putih membantu mendinginkan suhu tubuh dan pikiran yang sedang panas. Jadi anak ibu kalau lagi bertengkar otomatis suhu tubuhnya naik, otomatis pikirannya sedang panas. Jadi caranya kita yaitu minum air. Yang ketiga, sesuai bentuk hati ya anak-anak ibu, yaitu sabar. Hitung 1 sampai 10 di dalam hati sebelum memulai berbicara kembali. Jadi kok sedang berdebat dengan anak-anak ibu, diam dulu. Hitung 1 sampai 10. Diam, sabar. Nah, baru kita lanjutkan berbicara. Bicara itu mencegah agar tidak semakin emosi. Nah, jadi selain kita meredam amarah kita ketika kita bertengkar, kita juga bisa jadi keren loh. Ada tahu bagaimana caranya? Iya benar, kita bisa jadi penengah yang hebat. Apa sih itu penengah? Penengah itu membantu teman yang sedang berselisih, bukan makin dilaga. Ayo, bukan. Kita menjadi penengah itu menjadi anak hebat, anak keren. Bukan menjadi adu domba temannya, bukan makin dilanggar, tapi menjadi penengah. Nah, langkah-langkah mediasi teman. Jadi kalau teman kita ada yang sedang berantem, kita menjadi penengahnya. Ada salah satu cara-caranya. Yang pertama, tenangkan. Seperti lampu-lampu itu sih kan, kuning, tenangkan. Ajak kedua teman untuk duduk tenang dan tidak marah. Dudukkan dulu temannya, salah satu yang bertengkar dari mereka. Dudukkan, baru jangan buru-buru untuk dipisahkan, tapi tenangkan dulu. Dudukkan mereka, lalu dengarkan cerita dari kedua belah pihak secara bergantian. Jadi jangan memojok temannya salah satunya, tapi dengarkan mereka secara bergantian. Contohnya bila Rini bertengkar dengan si Kesha, dengarkan dulu pendapat si Rini. Baru setelah Rini berbicara apa keluhannya, kita dengarkan juga pendapat si Kesha. Lalu cari solusi. Tanyakan apa yang bisa kita lakukan agar semua senang, atau apa yang bisa kita lakukan biar semua akur. Contoh kita tanya, jadi Rini maunya apa? Atau jadi Kesha maunya apa? Pasti otomatis teman kita akan berpendapat, akan bilang saya maunya gini ya. Dan selalu maunya si Kesha gini ya. Kita dengarkan mereka, kita tanya, cari solusinya. Lalu sepakat. Pastikan keduanya setuju dan mau berteman lagi. Setelah kita tanya solusinya bagaimana, mau mereka apa, nah kita cari jalan tengahnya, lalu kita sepakatkan. Sepakatkannya bukan hanya salaman tangan, tapi kalau sesama perempuan bisa saling berpelukan, kalau sesama laki-laki bisa berjabat tangan, sesuai dengan ininya ya, apa namanya, normanya. Lalu mendengarkan dengan hati. Nah, bisa menjadi penengah berarti kita harus menghargai perasaan orang lain. Nah, bukan hanya mendengarkan doang, tapi kita tidak menghargai. Jangan, kita juga menghargai mereka. Tatap matanya, dengarkan ceritanya, dan jangan memotong pembicaraan. Itulah ciri jago
tunggu ceritanya, otomatis akan bahasa kita sehari-hari ngawur. Ya, tidak ketemu solusinya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai, barulah kita kasih pendapat. Nah, solusi adil. Nah, tidak ada yang merasa kalah. Jadi bila kita bertengkar, jangan salah satu sampai ada yang merasa salah. Nanti seterusnya bakalan bisa bertengkar lagi. Kita cari jalan solusinya supaya sama-sama enak hatinya, ya. Baru kedua belah pihak merasa puas. Nah, itu penting. Jangan ada salah satu yang dirugikan. Nah, itu yang dirugikan itu biasanya akan menjadi dendam. Ujung-ujungnya akan menjadi pertengkaran selanjutnya. Lalu hubungan pertemanan tetap terjaga. Pastikan teman kamu tidak musuhan lagi, tidak bertengkar lagi, ya nak. Lalu ayo cari jalan tengah yang membuat kita semua tersenyum. Otomatis kalau kita akur, kita akan tersenyum dengan lega. Kekuatan maaf, kata maaf itu sangat jago anak ibu. Kekuatan maaf itu sangat keren. Nah, jadi maaf itu adalah 100% lebih bahagia. Meminta maaf bukan berarti kita salah, tetapi karena kita lebih menghargai persahabatan daripada pertengkaran. Jadi jangan malu untuk meminta maaf kepada temannya, ya anak-anak ibu. Nah, untuk terakhir ada pesan ibu, damai itu tidak berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Jadi itulah kita kenapa harus jadi siap menjadi jagoan damai. Nah, jadi kita harus siap apabila teman kita ada bertengkar, kita harus siap menjadi penengah. Dan apabila kita sendiri bertengkar, kita harus siap menjadi mengontrol diri untuk diri sendiri agar tidak emosi. Nah, ada ibu semua, pasti di sini ada yang pernah bertengkar dengan temannya kan? Ada? Iya, pasti ada. Ada yang masih kesal dengan temannya? Masih. Iya, jadi tugas anak ibu semua di sini adalah coba anak ibu tuliskan satu kata, dua kata seperti maaf ataupun minta solusi sama yang pernah bertengkar. Contohnya si Keisha pernah bertengkar sama siapa nak? Iya, pernah sama Rini. Nah, jadi si Keisha kalau malu meminta maaf, contohnya bisa memasukkan lembar kata maaf. Maaf ya Keisha, kalau mau bilangnya sama si Keisha, masukkan ke kotak permintaan maaf ataupun kotak solusi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi bagi yang lain, tuliskan selembar kata atau sekoyaan kertas kata yang ingin diungkapkan. Mau itu maaf sama siapa, ataupun pernah kesal sama siapa, ataupun cari keadilan juga boleh. Contohnya dia pernah dibohongi sama temannya. Tulis di situ, baru kita masukkan di dalam kotak ini bareng-bareng ya nak. Kita akan mencari solusinya dari kotak mencari solusi. Nah, bagus. Berhubung anak ibu semua sudah memasukkan kertasnya di dalam kotak ini, nanti kita selanjutnya akan cari solusi bareng-bareng. Cara minta maaf di dalam sini pasti ketahuan, mungkin malu sama temannya, tak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengungkapkan isi hati anak ibu semua. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu minta selanjutnya bisa diterapkan apa yang ibu sudah sampaikan. Cara mengatur emosi, cara menjadi penengah bagi temannya. Bisa nak ibu? Iya, bagus, bejo, bisa. Nah, sebelum pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai jumpa selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're